Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Azalia Nuraini dengan NPM 24073. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit aterosklerosis untuk melengkapi tugas perbaikan di blok kardiologi. Untuk definisi sendiri, aterosklerosis adalah penyakit kronis pada arteri yang ditandai oleh penumpukan lemak atau lipid dan sel-sel inflamasi dan jaringan fibrosa pada dinding pembuluh darah sehingga terbentuk plak. Untuk ateros sendiri yang berarti bubur atau lilin yang menggambarkan inti plak yang kaya lemak. Untuk sklerosis adalah pengerasan. Akibatnya pembuluh darah menjadi sempit dan kaku sehingga aliran darah ke organ berkurang. Untuk etiologinya, aterosklerosis bersifat multifaktorial dan diawali oleh disfungsi endotel, yaitu kerusakan lapisan dalam pembuluh darah yang mempermudah masuknya LDL ke dinding dalam arteri dan memicu inflamasi kronis. Selanjutnya ada faktor risiko. Jadi faktor risiko dibagi menjadi faktor yang tidak dapat diubah seperti usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, dan ada juga faktor yang tidak dapat diubah seperti dislipidemia, LDL tinggi, hipertensi, diabetes mellitus, merokok, obesitas, kurangnya aktivitas fisik, dan pola makan tidak sehat. Jadi semua faktor tersebut menyebabkan kerusakan endotel yang menjadi bentuk awal terjadi pembentukan plak tersebut. Selanjutnya ada patofisiologi yang kita akan bahas dari langkah pertama, yaitu disfungsi endotel. Jadi endotel normal menghasilkan nitric oxide atau NO yang menjaga pembuluh darah tetap lebar dan mencegah pembekuan darah. Dan jika rusak, produksi NO menurun, permeabilitas terhadap LDL meningkat, dan sel inflamasi mudah menempel. Selanjutnya ada langkah kedua, yaitu LDL masuk ke intima, sehingga kolesterol LDL masuk ke lapisan dalam arteri. Selanjutnya ada langkah ketiga, yaitu LDL teroksidasi, sehingga LDL merubah menjadi oxidized LDL atau OXLDL yang memicu inflamasi. Untuk langkah keempat, rekrutmen monosit. Jadi monosit masuk ke dinding pembuluh darah dan berubah menjadi makrofag. Selanjutnya ada langkah foam cell, yaitu makrofag memakan XLDL sehingga menjadi foam cell. Untuk langkah keenam ada fatty streak, yaitu foam cell menumpuk membentuk fatty streak dan lesi paling awal aterosklerosis. Untuk langkah ketujuh ada fibrous plaque, yaitu sel otot polos berimigrasi dan menghasilkan kolagen sehingga terbentuk plak fibrosa yang menyempitkan pembuluh. Untuk langkah selanjutnya ada ruptur plak. Jadi jika plak pecah, isi plak memicu pembentukan trombus yang dapat menjumpai arteri secara mendadak dan menyebabkan infark miokard atau stroke. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Yang pertama ada asimptomatik. Pada tahap awal umumnya tidak menimbulkan gejala karena plaknya masih kecil. Selanjutnya ada angina pectoris. Itu dia akan merasakan nyeri dada seperti ditekan atau ditindih, dipicu aktivitas atau stres, dan membaik dengan istirahat atau nitrat. Selanjutnya ada sesak nafas. Ini terjadi karena berkurangnya suplai oksigen ke otot jantung. Selanjutnya ada infark miokard, yaitu nyeri dada hebat yang berlangsung lama akibat sumbatan total arteri koroner. Dan selanjutnya ada stroke iskemik. Bila terjadi aterosklerosis mengenai arteri yang menyuplai otak tersebut sehingga muncul kelemahan anggota gerak, bicaranya tidak jelas atau penurunan kesadaran. Dan selanjutnya pada PAD atau penyakit arteri perifer, dia menyebabkan claudication atau nyeri tungkai saat berjalan, terus terjadi ulkus yang sulit sembuh hingga gangren. Selanjutnya untuk diagnosis, ada anamnesis, biasa didapatkan nyeri dada khas atau angina yang dipicu aktivitas atau stres dan membaik dengan istirahat atau nitrat. Selanjutnya ada nyeri dada. Nyeri tersebut dapat menjalar ke lengan kiri, bahu, leher, rahang, atau punggung. Dan riwayat faktor risiko seperti hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, merokok atau obesitas, hingga riwayat keluarga ada penyakit jantung. Untuk pemeriksaan fisik, biasa didapatkan tanda vital terdapat normal atau terdapat hipertensi atau takikardi. Selanjutnya ada bunyi jantung tambahan seperti murmur atau tanda gagal jantung bila penyakit sudah lanjut. Selanjutnya pada bagian pasien, pemeriksaan fisik dapat tetap normal. Untuk pemeriksaan penunjang biasa didapatkan profil lipid seperti LDL meningkat, HDL menurun, untuk troponin meningkat bila terjadi infark miokard. Untuk EKG sendiri ada tanda-tanda iskemi atau infark lama. Untuk ekokardiografi itu ada terdapat gangguan gerak dinding ventrikel atau penurunan fungsi pompa jantung. Selanjutnya ada treadmill test, yaitu muncul tanda iskemik saat aktivitas treadmill tersebut. Untuk coronary CT angiografi atau CCTA, itu tampak plak atau penyempitan arteri koroner. Untuk coronary angiografi, ini biasa adalah pemeriksaan gold standard, itu menunjukkan lokasi dan derajat stenosis atau oklusi arteri koroner secara pasti. Selanjutnya untuk tata laksana yang pertama ada non farmakologis, itu kita bisa menganjurkan
pasien untuk berhenti merokok, dia rendah lemak jenuh, olahraga teratur, menurunkan berat badan, mengontrol tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Untuk farmakologi sendiri, kita bisa memberi antiplatelet seperti aspirin, clopidogrel, ticagrelor, dan bisa juga kita beri statin seperti simvastatin, rosuvastatin, dan pravastatin. Untuk antianginanya kita bisa memberikan nitrat, beta blocker, CCB. Selanjutnya untuk ACE inhibitor bila disertai hipertensi, diabetes, atau gagal jantung. Dan selanjutnya ada komplikasi. Jadi komplikasi dari penyakit ini bisa menimbulkan PJK atau penyakit jantung koroner, penyempitan arteri koroner yang mengurangi aliran darah ke otot jantung sehingga menyebabkan nyeri dada. Selanjutnya ada sindrom koroner akut atau HCS. Itu terjadi akibat pecahnya plak aterosklerosis yang memicu pembentukan trombus dan menyumbat arteri koroner secara mendadak. Selanjutnya bisa terjadi infak miokard atau serangan jantung dikarenakan sumbatan total arteri koroner yang menyebabkan kematian jaringan otot jantung. Selanjutnya bisa terjadi stroke atau iskemik. Itu plak atau trombus yang menyumbat pembuluh darah otak sehingga aliran darah ke otak berkurang. Selanjutnya bisa terjadi PAD atau penyakit arteri perifer. Itu disebabkan oleh penyempitan arteri pada tungkai yang menyebabkan claudicatio, ulkus, hingga gangren. Untuk selanjutnya bisa terjadi iskemia tungkai akut, itu sumbatan mendadak pada arteri tungkai yang dapat mengancam kelangsungan hidup jaringan. Yang paling terakhir bisa terjadi kematian kardiovaskular. Ini komplikasi terberat seperti infak miokard atau stroke dapat menyebabkan kematian. Jadi kesimpulan dari aterosklerosis adalah penyakit inflamasi kronis pada arteri yang diawali oleh disfungsi endotel dan ditandai dengan pembentukan plak akibat penyumbatan lipid. Penyakit ini berkembang secara perlahan dan dapat menyebabkan penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah sehingga menimbulkan penyakit jantung koroner, stroke, maupun penyakit arteri perifer. Untuk penata laksanaannya meliputi modifikasi gaya hidup, pengendalian faktor resiko, terapi farmakologi, serta revaskularisasi bila diperlukan untuk mencegah komplikasi dan menurunkan angka kematian akibat penyakit kardiovaskular. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.